Selamat datang di Praktikum 3 Kepelautan 2022. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang alat bantu keselamatan, sea survival, dan CPR. Alat bantu keselamatan terdiri atas 4, yaitu life jacket, life ring, lifeboat, dan life raft. Perlu kalian ketahui bahwa yang termasuk ke dalam Personal Floating Device atau PFD adalah life jacket dan life ring. Berikut merupakan syarat life jacket menurut Peraturan Safety of Life at Sea atau SOLAS 1960. Sedangkan berikut ini merupakan syarat life ring menurut Peraturan Safety of Life at Sea atau SOLAS 1960. Dan ini merupakan syarat life raft menurut SOLAS 1960. Selanjutnya adalah sea survival. Apa itu sea survival? Sea survival merupakan kemampuan bertahan hidup di mana nyawa dalam keadaan terancam sebelum, pada sesaat, dan setelah meninggalkan fasilitas lepas pantai atau offshore. 3 hal penting yang perlu kalian ketahui dalam sea survival adalah peralatan. Tanpa adanya peralatan keselamatan, peluang sea survival sangat kecil. Pengetahuan sangat penting dimiliki, yaitu cara menggunakan alat keselamatan dan cara sea survival. Ketiga, kemauan untuk bertahan hidup. Walaupun sudah ada peralatan dan pengetahuan yang cukup, namun tidak adanya kemauan, maka akan sangat kecil peluang untuk sea survival. Terdapat 3 teknik untuk sea survival, yaitu water entry, help, dan huddle. Help dilakukan dengan cara masuk ke dalam air, putar tubuh 180 derajat, kemudian menjauh dari tempat bahaya, menekuk tangan ke ketiak, dan melipat kaki. Posisi ini untuk mengurangi kehilangan panas serta menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Huddle dilakukan dengan cara water entry. Putar tubuh 180 derajat lalu menjauh dari tempat bahaya. Membentuk posisi lingkaran dengan cara saling mengaitkan tangan, berfungsi untuk menghangatkan tubuh, merenggangkan, dan merapatkan posisi dengan korban lainnya dilakukan sebagai tanda SOS atau mawar air. Pada metode pertolongan di air terdapat 5 cara, yaitu reach, throw, row, go, tow, atau carry. Metode reach dilakukan ketika jarak antara penolong dan korban berdekatan. Penolong melakukan pertolongan di darat dengan cara menjulurkan tangan untuk menolong korban, kemudian mengangkat korban ke daratan. Metode throw dilakukan ketika jarak korban dan penolong jauh, namun masih bisa dijangkau. Dilakukan dengan cara melemparkan ring buoy. Metode row dilakukan dengan cara penolong menghampiri korban dan menggapainya dari sisi perahu. Metode go dilakukan dengan cara berenang menuju korban dengan membawa alat apung dan diberikan kepada korban. Metode tow atau carry dilakukan dengan cara penolong berenang ke korban tanpa bawa alat apung dan dibawa ke daratan. CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, atau RGP, resusitasi jantung paru, merupakan sebuah metode pertolongan pertama ketika terjadi berhentinya sistem pernapasan ataupun berhentinya detak jantung. Prinsip CPR adalah sebagai berikut.
Selanjutnya adalah penjelasan mengenai mati klinis dan mati biologis yang perlu kalian ketahui apabila menemukan korban yang butuh CPR. Mati klinis yaitu apabila tidak ditemukannya pernapasan dan denyut nadi, bersifat reversible atau dapat dikembalikan lagi fungsinya. Penderita punya kesempatan waktu 4 hingga 6 menit untuk dilakukan resusitasi tanpa kerusakan otak. Sedangkan mati biologis cenderung bersifat tidak dapat dikembalikan lagi fungsinya. Terjadi ketika 8 hingga 10 menit dari henti jantung. Berikut merupakan langkah-langkah melakukan CPR yang dapat disingkat menjadi DRABC. Danger atau bahaya adalah langkah melihat situasi di tempat kejadian. Perhatikan posisi badan korban menjadi posisi terlentang. Alihkan benda-benda yang berbahaya bagi Anda dan korban. Panggillah bantuan sekitar untuk mengawasi keadaan. Respons, tidak adanya balasan adalah langkah memeriksa respon korban dengan cara mengejutkan korban dengan menepuk bahu atau mencubit lengan korban. Letakkan korban berbaring di permukaan yang datar atau padat. Jika tidak ada respon, segeralah hubungi ambulan. Airway atau saluran nafas adalah langkah memeriksa saluran pernapasan korban dengan melakukan teknik dongakkan kepala dengan satu tangan dan angkat dagu korban dengan satu tangan lainnya. Buka mulut korban untuk mengecek apakah terdapat benda asing atau lidah korban yang menekuk ke dalam. Jika ada, buang benda asing atau luruskan lidah korban dengan bantuan jari. Breathing atau pernapasan adalah langkah memeriksa nafas korban dengan cara dekatkan pipi dengan hidung atau mulut korban dengan muka mengarah ke dada korban. Lihat, dengarkan, atau rasakan nafas korban selama 5 hingga 10 detik. Jika tidak ada pernapasan, berikan bantuan pernapasan dengan cara pijat hidung korban sehingga tertutup. Beri 2 hembusan penuh ke dalam mulut korban selama 2 detik setiap hembusannya. Circulation atau peredaran darah adalah langkah menekan dada apabila tidak adanya pernapasan pada korban. Letakkan tangan di dada, yaitu di ulu hati korban, dengan posisi tangan dominan berada di atas. Siapkan kuda-kuda kaki dengan kuat untuk melakukan dorongan. Lakukan 30 kompresi atau tekanan dan 2 kali ventilasi atau hembusan nafas melalui mulut. Lakukan sebanyak 5 kali siklus sampai korban sadar atau sampai bantuan datang. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.